warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sekalian kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini merupakan surat yang ke-102. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat dan yang ke-102 adalah surat At-Takatsur. At-Takatsur itu diambil dari At-Takatsur, artinya bermegah-megahan. Jadi diambil dari takatsara yatakatsaru takatsuran, At-Takatsur, bermegah-megahan. Merupakan surat yang ke-102. Surat At-Takatsur adalah surat Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Makkiyah itu adalah surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surat At-Takatsur merupakan surat Makkiyah. Artinya diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Banyaknya surat At-Takatsur terdapat 8 ayat. Ada berapa? 8 ayat. 8 ayat. Baiklah anak sekalian, kita akan mempelajari surat At-Takatsur ini, yaitu 5 sub pokok dari surat At-Takatsur. Yang pertama membaca, yang kedua mengartikan, yang ketiga menghafal, yang keempat menulis, yang kelima memahami isi kandungan surat At-Takatsur. Baiklah, kita mulai dari sub pokok yang pertama, yaitu membaca surat At-Takatsur. Kalian dengarkan dengan seksama. Saya akan mencontohkan bagaimana cara membaca surat At-Takatsur dengan benar. Namun perlu kalian ketahui, untuk membaca surat Al-Quranul Karim, baik At-Takatsur atau lainnya, kita harus terlebih dahulu memahami ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita membaca, kita harus mengetahui ilmu tajwid terlebih dahulu supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah, dengarkan. Saya akan membacanya. Kalau membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Demikian tadi, yaitu pokok yang pertama, kita telah mempelajari cara membaca surat At-Takatsur. Kita pindah pada pokok yang kedua, yaitu mengartikan surat At-Takatsur. Nah,
untuk memudahkan kalian dalam mengartikan surat At-Takatsur, alangkah lebih baiknya kalian mengartikan secara mufradat. Apa mufradat? Yaitu mengartikan surat At-Takatsur kalimat demi kalimat. Nah, perhatikan ke depan. Dalam surat At-Takatsur itu terdapat 19 mufradat. Ada 19 kalimat. Yang pertama, alhaakum, artinya telah melalaikan kamu. Yang kedua, at-takatsur, artinya bermegah-megahan. Yang ketiga, hatta, artinya sampai. Yang keempat, zurtum, artinya kamu masuk. Yang kelima, al-maqabir, artinya kuburan. Yang keenam, kalla, artinya sekali-kali tidak. Yang ketujuh, saufa, artinya akan atau kelak. Yang kedelapan, ta'lamun, artinya kalian akan mengetahui. Yang kesembilan, summa, artinya kemudian. Yang kesepuluh, lau, artinya jika. Yang kesebelas, ilmah, artinya mengetahui. Yang ke-12, al-yakin, dengan pasti. Yang ke-12, al-yakin, dengan pasti. Yang ke-13, latarawunnah, artinya niscaya kamu akan melihat. Yang ke-14, al-jahim, artinya neraka jahim. Yang ke-15, ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Yang ke-16, latus'alunnah, artinya benar-benar akan ditanyai. Yang ke-17, yauma idzin, di hari itu. Yang ke-18, ani, artinya dari. Yang terakhir 19, an-naim, artinya kenikmatan. Jadi dalam surat At-Takatsur itu ada 19 mufradat, 19 kalimat atau mufradat. Nah, kalian nanti saya tugaskan untuk mengurutkan surat At-Takatsur itu kalimat demi kalimat dengan artinya. Jadi untuk lebih mempermudah kalian dalam mengartikan surat At-Takatsur, alangkah baiknya diartikan secara mufradat atau kalimat demi kalimat. Setelah kalian paham artinya kalimat demi kalimat, maka yang jelas kalian pasti mengetahui arti secara keseluruhan. Jadi disusun. Nanti kalian saya bertugas untuk menggunting surat-surat At-Takatsur ini dan urutkan sesuai dengan urutannya dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita pindah pada subpokok yang ketiga, yaitu menghafal. Menghafalkan surat At-Takatsur. Untuk kita bisa menghafalkan, tentunya kita harus membaca secara sering dibaca, akhirnya kalian nanti bisa hafal. Kalau perlu nanti kalian bekerja sama dengan teman kalian, ada yang membaca, ada yang koreksi. Ada yang membaca, ada yang mengoreksi, sehingga di antara kalian berdua bisa menghafalnya dengan baik. Nah, untuk bisa menghafalnya, saya akan sekali lagi membacakan surat At-Takatsur. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Ada berapa ayat? 8 ayat. Nah, 8 ayat itu dihafalkan dengan baik. Nanti kalian kalau sudah sering dibaca akan menghafalnya dengan baik. Baiklah anak sekalian, kita masuk pada subpokok yang keempat, yaitu menulis. Untuk apa kita belajar menulis? Nah, terkadang di sekolahan itu
guru meminta untuk menuliskan ayat ini. Kalau kalian tidak bisa menulis dengan baik, tentunya tidak akan menjawab pertanyaan guru tersebut. Alangkah baiknya kalian menulis. Caranya gimana? Caranya kalian perhatikan surat At-Takatsur itu demi ayat dari 1 sampai 8. Setelah diperhatikan secara seksama, lalu belajar menulis 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, diulang-ulang sampai kalian betul-betul bisa menulis dengan baik. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita pindah pada subpokok yang ke-5, yaitu memahami isi kandungan surat At-Takatsur. Yang ke-5 ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami isi kandungan surat At-Takatsur, tidak mungkin kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu bukan qiraatan lil muttaqin, akan tetapi hudan lil muttaqin, petunjuk. Kalau petunjuk, kita harus mempelajarinya, belajar memahami isi kandungan Al-Quran, termasuk di antara surat At-Takatsur. Baiklah sekalian, untuk mempermudah kalian memahami isi kandungan surat At-Takatsur, yang pertama harus kalian ketahui adalah asbabun nuzul. Apa? Asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya surat At-Takatsur. Menurut satu riwayat, asbabun nuzul surat At-Takatsur itu adalah disebabkan ada 2 kabilah dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sahabat yang memang aslinya berdomisili di Madinah. Yang satu namanya Bani Haris, yang kedua Bani Harisah. Nah, 2 kabilah sahabat Ansor ini saling memamerkan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki, saling memamerkan keturunan-keturunan yang mereka miliki, sampai mereka mendatangi kuburan menunjukkan itu adalah anak keturunan saya yang pemberani. Nah, akhirnya Allah menegur dengan menurunkan surat At-Takatsur. Intinya adalah surat At-Takatsur ini adalah teguran bagi orang yang suka memamerkan kemewahan, baik kemewahan tersebut bersifat harta benda ataupun bersifat keturunan. Artinya apa? Artinya surat At-Takatsur itu adalah teguran dari Allah kepada orang yang suka pamer. Isi kandungan surat At-Takatsur itu adalah mengenai perilaku manusia yang hidup bermegah-megahan sehingga sampai lupa tujuan hidupnya yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka tidak menyadari kesalahannya tersebut sehingga mereka akan sampai pada titik kehidupannya, yaitu meninggal. Artinya ketika sudah meninggal, mereka akan menyadari kesalahan mereka tersebut. Yang ketiga, orang yang suka bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi adalah menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan hidup mereka. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam orang yang suka pamer dalam kehidupan duniawi atau status sosial dengan kekal dalam neraka jahim. Dan yang terakhir adalah semua kenikmatan yang kita miliki, semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itulah isi kandungan yang terdapat dalam surat At-Takatsur. Hikmahnya adalah kita tidak boleh hidup bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi sehingga melupakan tujuan akhirat. Yang kedua, jangan jadikan kehidupan duniawi sebagai tujuan hidup. Yang ketiga, kita dalam mencari kehidupan duniawi dianjurkan menggunakan cara yang halal dan benar. Yang terakhir, semua kenikmatan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih baik hidup sederhana asalkan bermartabat.
Itulah tadi isi kandungan dan hikmah yang terdapat dalam surat At-Takatsur. Semoga kita sekalian bisa mengamalkan isi kandungan surat At-Takatsur dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma Amin. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum